Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Saya hamba Allah dari Demak ingin bertanya. Waktu kecil saya pernah mendengar bahwa orang yang sengaja membatalkan puasanya tidak lagi diterima puasanya selama 40 tahun bahkan bisa hingga seumur hidup. Ini masih jadi pertanyaan yang menempel di benak saya, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Tidak ada riwayat yang semacam itu. Kalau ada riwayat pasti itu palsu. Allah Maha Kasih. Tidak ada seperti itu. Jangan dipercaya. Yang ada adalah betul meninggalkan satu hari puasa di bulan Ramadan adalah dosa besar. Dan kalau dia bertobat Allah ampuni. Adapun puasa selanjutnya bisa diterima. Nggak ada riwayat semacam itu, tidak ada, dan itu tidak benar. Akan tapi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa sebab. Adapun sebabnya ada 9 yang pernah kita hadirkan dalam fikih praktis. Ya, kalau anak kecil, orang gila, orang sakit dan sumber bepergian boleh meninggalkan puasa, atau hamil, menyusui dan seterusnya. Akan tapi kalau meninggalkan puasa tanpa uzur adalah dosa besar. Tinggal dia bertobat dan menyesal. Adapun puasa-puasa selanjutnya bisa diterima oleh Allah. Jadi yang mengatakan tidak diterima 40 tahun sampai itu adalah riwayat palsu dan tidak dibenarkan adanya riwayat-riwayat semacam itu. Wallahu a'lam. Maka seorang muslim harus bijak menyikapi orang yang di siang hari bulan puasa mereka tidak puasa. Maka hendaknya kita mengedepankan berprasangka baik ketika ada orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Bisa jadi orang yang tidak puasa itu adalah musafir. Sehingga ketika ada orang di bulan Ramadan kok ngangkring, musafir. Karena musafir boleh. Ya. Jadi karena musafir itu boleh tidak puasa. Jangan keburu berprasangka buruk, ini orang muslim kok tidak puasa. Bisa jadi musafir. Atau kalau tidak musafir, bisa jadi orang sakit. Di depan rumah sakit di sebelah itu banyak yang jajan di siang hari, barangkali pasien. Kok metu? Ya. Ya, intinya berprasangka baik. Bisa jadi orang sakit, karena dalam agama kita musafir dan orang sakit itu ada rukhsah tidak puasa. Bahkan ada orang yang tidak boleh puasa. Siapa? Orang yang sedang haid atau nifas. Maka ini juga penting bagi kita mengedepankan prasangka baik. Kalau ada orang yang tidak puasa, bisa jadi sedang haid atau nifas. Jadi jangan sampai kemudian langsung kepikiran, ini orang kok tidak puasa. Bisa saja haid atau nifas. Atau kalau tidak haid atau nifas, yang dapat keringanan. Kalau haid nifas itu bukan keringanan ya, memang tidak boleh puasa. Asy-Syaikhul Kabir, bisa jadi sudah tua renta. Loh, kok wajahnya masih muda? Wajah itu bisa menipu. Berapa banyak orang yang tampak wajahnya muda tapi sudah berumur. Seperti Pak Basuki itu saya ketemu, saya kira umurnya masih 20-an. Begitu nanya umurnya, loh, kok ternyata kakak saya. Jadi wajah bisa menipu. Bisa jadi tidak puasa karena sudah renta, sudah tidak kuat puasa. Maka jangan terkecoh dengan penampilan. Meskipun tampaknya muda, tapi bisa jadi check up dokter setiap hari karena sudah tua. Kemudian lagi siapa yang dapat keringanan? Orang yang sedang hamil atau menyusui, itu juga mendapat keringanan untuk tidak puasa.
Dan orang-orang yang mendapat keringanan ini ada yang bisa fidyah, ada yang qadha. Siapa yang qadha? Orang yang udhurnya tidak menaun, halangannya tidak menaun, maka bisa diqadha, diganti puasa di hari yang lain. Adapun orang yang halangannya bersifat menaun, maka bisa difidyah. Contoh, tua renta itu tidak sementara. Tua itu ya menaun. Maksud ada ini tua 3 hari, setelah itu muda lagi, tidak ada. Tua itu menaun, maka orang yang tua itu boleh di fidyah. Kemudian apa lagi? Hamil menyusui, apalagi yang anaknya banyak. Hamilnya saja sudah berapa? 9 bulan, menyusuinya 2 tahun, menaun, bisa fidyah jika tidak kuat puasa. Apalagi yang hamil menyusui. Nah, sampai 8 10. Maka ini jelas keringanan ini bisa diganti dengan fidyah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa lagi yang bisa tidak puasa? Ini juga merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam agama kita rufi al-qalam anil majnun, pena diangkat dari orang yang gila. Artinya orang yang gila atau orang yang tidak sehat jiwanya tidak wajib puasa. Maka kalau ada orang yang tidak puasa, jangan keburu dioprak-oprak. Bisa jadi orang, saya tidak bilang loh, jenengan yang bilang gila. Jadi bisa jadi orang gila, karena memang orang gila itu tidak wajib puasa. Lu kok penampilannya rapi? Orang gila zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau orang gila zaman dulu itu tidak terawat. Kalau orang gila sekarang itu banyak yang terawat. Sehingga jangan sampai kemudian keburu-buru kita kemudian memvonis ini orang kok tidak puasa. Bisa saja orang gila. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita punya prasangka buruk. Betapa bapak dan saudara sering menyaksikan di berita ketika ada kasus misalnya penusukan, penganiayaan, ternyata setelah diperiksa di kepolisian diketahui sebagai orang gila. Nah, kadang kita tertipu dengan penampilannya yang rapi, tetapi ternyata hasil uji secara sah dan meyakinkan adalah orang gila. Sering mendapat berita seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita kemudian tertipu dengan penampilan. Intinya dalam agama kita orang gila tidak wajib puasa. Puasa yang sedang Anda lakukan sekarang, hukumnya segenap umat Islam telah ijma' atau sepakat, kata beliau, bahwa puasa di bulan Ramadan adalah fardu atau kewajiban. Dalilnya sangat jelas dalam Al-Baqarah 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti menandakan memang puasa ini bukan baru ada di masa kita, tapi masa umat-umat sebelum kita pun sudah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan dari sunnah dalilnya adalah hadis baginda Nabi sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin wa dzakara minha saumi Ramadan. Islam berdiri di atas 5 perkara dan beliau menyebutkan di antaranya puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Imam Muslim nomor 16. Barang siapa yang tidak berpuasa sekalipun 1 hari di siang hari Ramadan tanpa uzur atau alasan dibenarkan secara syariat,
misalnya sakit, musafir, wanita haid dan nifas, orang tua pikun, dan tidak bisa lagi berpuasa, anak kecil yang belum balik misalnya, ya. Maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah SAW telah bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan, hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin syadidatin qultu ma hadhihi al-aswat qalu hadha awa'u ahli an-nar thumma intalaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqin bi araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman qala qultu man haula qala alladhina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Sampai ketika aku berada di tengah gunung, ini pada saat Nabi SAW diperlihatkan beberapa bentuk siksaannya, seketika terdengar suara-suara yang sangat keras, maka aku bertanya, suara apakah ini? Maka para malaikat yang membawaku menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian Jibril alaihissalam membawaku pergi. Seketika aku berada di hadapan satu kaum yang digantung dengan kaki di atas, dengan sudut mulutnya terkoyak. Dari sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka aku bertanya, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum sampai waktunya. Hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah nomor 1986. Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah berkata, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin bahwa barang siapa meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamr. Jadi kalau anda sudah tahu zina dosa besar, minum khamr, minuman keras dosa besar, maka meninggalkan puasa tanpa udzur lebih besar daripada itu. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq atau orang yang rusak agamanya dan menyimpang dari agama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, apabila seseorang tidak puasa di bulan Ramadan karena menganggap halal meninggalkannya, maka ia wajib dihukum mati. Dan bila ia orang fasik, maka harus dihukum karena berbuka di siang hari Ramadan. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa jadi 25 halaman 265. Jadi kalau ada orang sengaja membangkang mengatakan tidak ada puasa Ramadan, ya, dan dia menganggap itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, saya tinggalkan, maka ini hukumnya dihukum penggal, gitu kan? Karena dianggap dia seperti orang yang telah membolehkan apa yang Allah atau telah menganggap tidak masalah melanggar apa yang Allah wajibkan. Dan kalau dia menganggap remeh, ya kalau dia puasa-puasa, kalau enggak mut-mutan kapan dia mau dia puasa, maka ini ya hukumnya ya dia dianggap orang fasik dan dia dihardik ta'zir, diberikan peringatan keras, baik itu di penjara, dicambuk, ya seperti itulah.